Untuk materi kali ini, Bapak harapkan Ananda semua mengikutinya dengan tetap semangat agar bisa dipahami langkah demi langkah dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi berjumpa dalam video pembelajaran. Pada materi kali ini kita akan bahas tentang hukum Coulomb. Nah, kalau kita lihat pengertian dari hukum Coulomb adalah gaya yang bekerja di antara dua muatan berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara keduanya. Jadi kita lihat dua buah muatan, berarti kita misalkan aja muatan positif, kita dekatkan dengan muatan positif satunya lagi. Ini terpisah jaraknya R ya. Maka akan timbul gaya tolak menolak di antara dua muatan tersebut, itu sebesar F. Kesini juga ada timbul gaya tolak menolak. Nah, jadi sekarang kita dekatkan misalnya muatan positif dengan muatan negatif. Yang pertama tadi kan muatannya sejenis, sekarang muatannya berbeda ya. Satu positif, satu negatif. Maka akan timbul gaya tarik menarik kedua muatan tersebut. Timbul gaya tarik menarik sebesar F. Nah, dalam hukum Coulomb kita kenal juga dia dengan menggunakan rumus, yaitu F sama dengan K Q1 kita kalikan dengan Q2 per R dikuadratkan. Nah, inilah rumusan dari hukum Coulomb tersebut. Nah, dalam fisika kita mengenal bahwa setiap simbol dalam rumus ada keterangannya. Kita buatkan keterangannya. F itu apa? Q1 dan Q2 K terus R, masing-masing dari keterangan rumus tersebut. Kita lihat F itu adalah gaya Coulomb, sedangkan Q itu adalah muatan benda. K itu adalah nilai ketetapan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sedangkan R adalah apa? Jarak dua muatan atau benda. Jarak dua muatan. Nah, gaya Coulomb berarti satuannya apa? Newton. Sedangkan muatan itu satuannya C. Kalau jarak berarti satuannya adalah meter. Nah, ingat di sini kan ada satuannya Coulomb, berarti kita nanti akan ada mengkonversi satuan. Kita lihat tangganya ya. Di sini ada C. Di sini mili C atau mili Coulomb. Di sini mikro Coulomb. Nah, setiap satu tangga turun itu dikalikan 1000. Berarti ini dikali 10 pangkat 3. Kalau misalnya dari mikro Coulomb ke mili Coulomb, berarti dia dibagi atau dia dibagi 1 per 10 pangkat 3. Nah, sebelum masuk kita ke sini, kita akan bahas dulu misalnya 1 Coulomb itu berapa mili Coulomb. Itu dia adalah 10 pangkat 3 atau 1000. Sedangkan 1 mikro Coulomb mau kita jadikan ke Coulomb, berarti dia naiknya berapa? Ada 2 tangga kan? Maka jadinya dia akan dibagi 1
per 10 pangkat 6, atau dia sama juga jadinya 1 dikalikan 10 min 6. Kita contohkan lagi dulu sebelum masuk pada contoh soal. Kita misalkan 3 mikrokulom mau kita rubah ke dalam kulom, berarti dia naik berapa tangga? Kita hitung lagi. 1, 2, berarti jadinya 3 kita bagi 10 pangkat 6, maka jadinya 3 kali 10 min 6 kulom. Nah, ini dinamakan dengan notasi ilmiah. Di SD ataupun kelas 7 kamu sudah mempelajari notasi ilmiah ini. Dalam perkalian notasi ilmiah, pangkatnya kita jumlahkan. Sedangkan pada pembagian notasi ilmiah ini kan 3 dibagi 1 kali 10 pangkat 6, maka jadinya 3 kali 10 min 6. Dalam pembagian pangkatnya dikurangkan. Sampai di sini paham kan untuk tentang hukum Coulomb? Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Sebelum kita membahas contoh soal dari hukum Coulomb, alangkah lebih baiknya kita mengulang lagi perkalian dan pembagian bilangan berpangkat atau dalam notasi ilmiahnya tersebut. Sekarang Bapak kasih contoh dulu soalnya. Kita misalkan aja nih, 3 kali 10 pangkat 2 kita kalikan dengan 2 kali 10 pangkat 3. Nah, berapakah hasilnya ini? Yang kita kalikan di sini adalah bilangannya ini. 3 dengan 2 berarti 3 kali 2 berapa? 6 kan? Terus dikalikan bilangan berpangkatnya itu 10-nya itu kita jumlahkan. 10 berarti 2 tambah 3. Maka jadinya 6 kali 10 pangkat 5. Oke, paham? Sekarang kita kasih contoh lagi. Contoh berikutnya, kita misalkan 2 dikali 10 pangkat 7 kita kalikan dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, sekarang ada pangkatnya min kan? Berarti yang kita kalikan yang mana? Bilangannya dulu kan. 2 dengan 4 kita kalikan. Berarti 2 kali 4 berapa? Dapat dia 8. Nah, tadi kan Bapak bilang dalam perkalian bilangan berpangkat ini pangkatnya kita jumlahkan, berarti jadinya di sini 10. Maka 7 ditambah min 2. Maka jadinya 8 kali 10 plus ketemu min. Jadinya apa? Negatif kan? Berarti jadinya 7 dikurang 2. Jadinya pangkatnya dapat 5. Nah, ini nilainya 8 kali 10 pangkat 5. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal pembagian lagi. Kita misalkan contoh soalnya itu adalah 4 dikali 10 pangkat 6 misalnya kan, dibagi dengan 2 dikali 10 pangkat min 2. Yang kita bagi adalah yang bilangan ini 4 sama 2. Yang 10-nya nggak kita bagikan ya. Berarti 4 bagi 2 berapa? Dapat 2 kali 10. Tadi dalam pembagian pangkatnya kita kurang ya. Berarti di sini 6 dikurang min 2, maka jadinya 2 kali 10
min ketemu min atau min kalikan dengan min, maka jadinya positif kan, berarti 6 tambah 2 dapat dia 8. Nah inilah hasilnya. Jadi 2 kali 10 pangkat 8. Oke, udah paham kan perkalian bilangan notasi ilmiah? Yang dikalikan adalah bilangan ya, yang 10 pangkatnya itu tidak dikalikan ataupun dibagikan. Bilangan yang Bapak lingkari ini adalah bilangannya, itu yang akan kita bagikan atau kalikan. Sampai di sini paham? Nah, kalau udah paham kita akan masuk pada contoh soalnya. Oke, sekarang kita akan bahas contoh soal dari hukum Coulomb. Sekarang Bapak ada soal, yaitu dua muatan masing-masing 3 mikrocoulomb dan 6 mikrocoulomb terpisah pada jarak 10 cm. Besar gaya tolak menolak antara dua muatan adalah. Nah, sekarang yang ditanya adalah gaya tolak menolak. Kenapa dia ditimbulkan oleh gaya tolak menolak? Karena muatannya itu kan positif sama positif ya, 3 mikrocoulomb dan 6 mikrocoulomb, berarti dia akan timbul gaya tolak menolak. Nah sekarang kita akan bahas, sebelum kita bahas soal, biasanya kita akan buat diketahuinya dulu. Apa saja yang diketahui? Tadi muatannya masing-masing, berarti kita misalkan Q1 nya 3 mikrocoulomb, Q2 nya berapa? Itu 6 mikrocoulomb kan, dengan nilai K nya itu ketetapan ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Jaraknya berapa katanya? Terpisah pada jarak 10 cm, berarti kita buat R nya 10 cm. Ingat di sini dia mikrocoulomb, sedangkan satuan dari muatan itu adalah coulomb, berarti kita harus rubah. Nah tadi tangganya kan udah Bapak kasih tahu, mikro ke coulomb itu naik 2 tangga, maka jadinya nilainya itu 3 dikali 10 min 6 coulomb. Ini sama juga, berarti 6 dikalikan 10 min 6 coulomb. Oke, masih lihat jaraknya dalam meter, sekarang dia dalam senti sini, berarti dari senti ke meter naik berapa tangga? Naik 2 tangga kan, berarti kita bagi 100 atau dia 0,1. Karena kita udah buat bilangan berpangkat, kita rubah aja bentuknya menjadi 1 dikalikan 10 min 1 meter. Nah sekarang satuannya udah sama semua kan. Yang ditanya apa? Besar gaya tolak menolak, berarti besar gaya tolak menolak itu F. Nah sekarang kita menjawab, itu kita ada masukkan ke dalam rumus. F sama dengan K kita kalikan dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Sekarang kita masukin nilainya, dia akan udah lengkap semuanya kan. K nya berapa? Itu nilai ketetapan 9 kali 10 pangkat 9, kita kalikan dengan Q1 berapa tadi? 3 kali 10 min 6, Q2 6 kali 10 min 6, kita bagi dia, R nya kan kuadrat tadi ya, berarti 1 kali 10 min 1 kita kalikan dengan 1 kali 10 min 1. Nah sekarang kita selesaikan yang di atas dulu, kita kalikan bilangannya semua di atas dulu, berarti ada 9, 3 sama satu lagi itu 6 kan, kita kalikan 9 kali 3 berapa? 27, kalikan dengan 6 lagi, berapa itu? 27 kali 6
Tadi 9 kali 3 27. Kalikan dengan 6. Dikalikan semua pangkatnya itu 10. Berarti kita pangkat perkalian kan dijumlahkan, maka jadinya 9 ditambah min 6 ditambahkan lagi min 6 dibagi 1 kali 1 tetap 1 ya. Pangkatnya kita jumlahkan, min 1 ditambahkan dengan min 1, maka kita buat 10 min 1 ditambah min 1. Nah, sekarang kita kalikan lagi. 27 dikali 6 itu dapat dia 7 kali 6 berapa? 42. Kita buat dulu. Maka sisa 4. 2 kali 6 12. Tambahkan dengan 4, maka dapat 162 kali 10. Nah, sekarang kita kalikan yang ini nih. 9 tambah min 6. Maka jadinya 9 kurang 6 dapat 3. 3 ditambahkan lagi dengan min 6, maka jadinya min 3 ya. Dibagi nih 1, min 1 ditambah min 1, maka jadinya 10 min 2. Nah, nih 162 kita bagikan dengan 1, maka dapat dia 162 juga. Sekarang pangkatnya dibagi, berarti pangkatnya dikurang kan? 10 pangkat min 3 dikurang min 2, maka jadinya 162 min 3. Positif ketemu positif, negatif ketemu negatif, min ketemu min, jadinya positif kan. Min 3 tambah 2, maka dapat jadinya 10 min 1, atau dia sama juga dengan 16,2 Newton. Nah, ingat dalam fisika kita harus buat satuannya, karena salah satuan tidak dibuat nilainya salah. Maka ditekankan sekali lagi, satuan dalam fisika wajib dibuat. Nah, gimana? Anda paham kan? Gimana? Mudah kan dalam mengerjakan contoh soal dari hukum Coulomb tersebut? Ingat, kita harus memahami lagi konsep dari perkalian notasi ilmiah yang udah Bapak terangkan tadi. Oke, bisa dilanjutkan? Oke, kalau memang bisa, berarti sekarang saatnya Anda semua mengerjakan contoh soal latihan. Sekian materi dari Bapak tentang pembahasan contoh soal dari hukum Coulomb. Nah, selamat Anda untuk mengerjakan soal latihannya. Oke, sampai di sini. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.